Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 116. Penatua penilaian saat ini juga berwajah seperti labu pahit, tahu lebih banyak di hatiku. Hari ini, saya akhirnya bertemu orang-orang yang tidak boleh disentuh. Mulai sekarang, aku takut hidupku yang baik berakhir. Monumen Lingling dihapus, dan Xiao Yan juga bersedia mengambil kembali jiwa sebanyak mungkin. Alkemis tingkat 8 yang berlutut kemudian bangkit dengan keras, masing-masing menatap Xiao Yan dengan mata yang mengejutkan. Bagian belakang, tapi hanya itu, mereka masih merasakan tatapan mata mereka untuk sementara waktu, tidak dapat melihat bagian belakang Xiao Yan secara menyeluruh. Powerhouses World hanyalah Yu Wei, tapi tetap saja membuat mereka merasa lemah. Kekuatan seperti itu benar-benar bukan yang bisa dilawan oleh alkemis tingkat 8 biasa ini. Momentum Xiao Yan menghilang, dan penatua yang memeriksanya ringan, dan tiang pinggang yang tertekuk juga perlahan tegak, tetapi tidak ada rasa lega saat melihat kulitnya. Alasannya tanpa dia, karena pemuda yang menyerang jubah hitam yang berdiri di depannya, langkah Xiao Yan pasti mengejutkan seluruh asosiasi alkemis. Dan sebagai penatua penilaian, dia mengabaikan karakter seperti itu. Setelah kejadian ini, hal di atas pasti akan meminta pertanggungjawabannya, dan untuk menenangkan ketidakpuasan di hati ini, saya khawatir dia tidak akan tinggal di sini. Ini adalah kota kuno yang sangat liar. Perbedaan pemikiran adalah melepaskan posisi tinggi saya dan kekayaan besar. Temperamen menyendiri dan jauh ini juga harus mengubah. Dengan desahan di hati saya, sesepuh penilaian menggelengkan kepalanya tak berdaya, menghela nafas panjang, berdiri dengan tampilan dekaden di tempat. Qin Zong memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan mengejek. Orang-orang ini, biasanya, memiliki lubang hidung yang memandang rendah orang, dan hari ini mereka akhirnya merasakan perasaan tertindas. Hehe, saya tidak tahu bahwa tamu itu berkunjung, tetapi dia benar-benar mengabaikan temannya. Orang tua itu meminta maaf kepada teman saya atas nama Asosiasi Alkemis. Tiba-tiba, suara tawa yang berani meledak ke udara dan beredar di aula ini, membuat semua orang merasakan suara gemuruh bergema di telinga mereka. Begitu Qin Zong mendengar suara ini, kulitnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi serius. Dengan keakrabannya dengan kota liar dan kuno, penguasa suara ini, dia secara alami mengetahuinya. Selain itu, hanya dengan kalimatnya mewakili seluruh asosiasi alkemis, identitas orang ini telah muncul, orang ini pasti ketua asosiasi alkemis. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia akhirnya datang ke sini, jadi Xiao Yan pergi ke provinsi lagi. Aku tidak ingin mengganggu pemiliknya ketika aku datang ke sini lain kali. Lihat saja di sekitar. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, kerumunan di depan mereka juga melepaskan, dan 3 siluet tua juga muncul di depan semua orang. Dengan munculnya 3 siluet, kata-kata mengejutkan meledak di antara kerumunan, membuat aula yang tadinya sunyi karena Xiao Yan berisik lagi. Bukankah ini ketua Guli, dan 2 orang di sekitarnya, bukan wakil ketua merah, Alkemis Wei Yilder, kepala asosiasi alkemis. Ya, mereka bertiga biasanya melihat kepala naga ilahi tetapi bukan ekornya. Jarang melihat ekornya. Tidak disangka hari ini, karena Yan Xiao ini semuanya datang ke Kemampuan macam apa yang dimiliki Yan Xiao ini? Itu bisa menarik mereka bertiga ke tempat kejadian. Jika pingsan, aku khawatir itu akan menjadi badai yang mengejutkan lagi. Mengenai argumen ribut orang-orang ini, 3 lelaki tua yang merupakan protagonis di lapangan diabaikan, dan mata 3 orang saat ini semuanya tertuju pada Xiao Yan di depan orang banyak. Haha, lihat seperti ini, teman saya ingin mendapatkan lencana alkemis. 3 orang berhenti di Xiao Yan di depan mereka, dan lelaki tua yang dipimpin oleh Mei mengurai janggutnya dengan satu tangan dan memandang ke arah Xiao Yan dengan senyum di wajahnya dan senyum lebar sambil tersenyum. Meskipun lelaki tua itu berpakaian santai, ketika Xiao Yan menghadapinya lagi, dia tidak berani bersantai sama sekali. Di bawah persepsi Xiao Yan, ini adalah kekuatan lelaki tua itu, yang tidak kalah dengan serigala awan yang terbelah. Tebal, saya khawatir itu bahkan lebih buruk. Ya, sepertinya tablet pengukur semangatmu sepertinya dihancurkan olehku. Hehe, dengan kekuatan seorang teman, monumen spiritual semacam ini secara alami tidak dapat memberimu pukulan acak. Kali ini, pria yang berdiri di sisi kiri pria tua berkepala itu mengenakan jubah dan memiliki rambut merah seperti pria tua yang berapi-api, dan napasnya setara dengan pria tua berkepala itu. Adalah pembangkit tenaga listrik Bandi Bintang 8. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari asosiasi alkemis ini. Tidak heran pembangkit tenaga listrik setengah kaisar biasa ada di sini untuk jujur, apalagi alkemis yang kuat di asosiasi alkemis ini, hanya kekuatan keseluruhan ini itu sudah hilang dari beberapa kekuatan super. Dan ketika mata Xiao Yan beralih ke lelaki tua ketiga, alisnya tidak bisa menahan kerutan ringan, dan lelaki tua ketiga itu mengenakan gaun alkemis kelas atas. Tapi yang membuat Xiao Yan agak terkejut adalah bahwa kekuatan lelaki tua ini hanyalah kaisar setengah bintang 2, tapi dia bisa berjalan dengan keduanya, tapi itu benar-benar aneh. Tapi saat berikutnya, mata Xiao Yan jatuh pada lencana alkemis di dada lelaki tua itu. Bentuk lencana itu seperti kuali medis, dengan aroma pil yang menempel di atasnya. Di tengah kuali medis,
ada 9 riak warna berbeda, yang terukir di pelangi, dan 9 riak mewakili oleh alkemis tingkat 9. Tetapi di atas riak itu, saat ini ada 2 pil medis yang terlihat seperti yang asli, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda bahkan dapat menemukan bahwa 2 pil medis terlihat seperti yang asli. Pada saat ini mereka sedang mengirimkan perintah. Orang merasa nyaman dengan aroma pil. Kakak Yan Xiao masih lebih memperhatikan orang tua ketiga. Orang tua itu bernama Wei Yi. Jangan lihat kekuatannya, alkimia luar biasa. Dia adalah ketua alkemis dari Asosiasi Alkemis. Mencapai level 3 pangkat alkemis, karena ini, biasanya sangat bangga, harap berhati-hati dengan Ketika Xiao Yan sedang memijat orang tua berjubah alkemis, suara Qin Zong datang lagi, memperkenalkan orang tua itu ke transmisi suara Xiao Yan. Mendengar kata-kata yang sedikit asing dalam wacana Qin Zong, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Alkemis peringkat 2, apakah ini tingkat alkemis di benua Yuanwu, dan benua Douqi? Tidak sama sekali. Perbedaan Dan ketika Xiao Yan memperhatikan sang alkemis bernama Wei Yi, pihak lain juga memperhatikannya. Tekanan spiritual yang dikeluarkan oleh Xiao Yan tidak kurang dari itu. Wei Yi juga sangat jernih dalam pikirannya. Dia bisa menjadi kepala alkemis dari Asosiasi Alkemis, dan berdasarkan kekuatan spiritualnya yang mengerikan, penampilan Xiao Yan pasti akan menjadi momok besar dalam pikirannya. Tidak dapat dikatakan bahwa bahkan posisi ketua alkemisnya akan diserahkan oleh 2 orang tua di depannya. Dengan pemikiran itu, kesan Wei Yi tentang Xiao Yan langsung jatuh ke dasar. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 117. Aku hanya mendengar apa yang mereka berdua katakan, tetapi di asosiasi alkemis ini, apakah ada penilaian lain? Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan Wei Yina yang sedikit, tapi Xiao Yan melihat banyak tatapan seperti ini. Namun, itu karena kekuatan spiritual Xiao Yan terlalu kuat, jadi dia cemburu, atau dia takut bakat bawaan Xiao Yan akan mengancam posisinya sebagai kepala alkemis asosiasi alkemis, dan dia memiliki beberapa keluhan tentang Xiao Yan. Hati Xiao Yan tidak ada di sini, tentu saja juga segan untuk memperhatikan, langsung mengabaikan wajah suram Wei Yi, mengalihkan pandangannya, dan membuka ke lelaki tua berkepala dan lelaki tua berambut merah di sisi kirinya berkata sambil tersenyum. 2 orang mendengar ini juga tersenyum lagi, menuju orang tua dan melirik Wei Yi di sisi kanan, dan kemudian ini melihat ke arah Xiao Yan, berkata sambil tersenyum. Ini wajar, bagaimanapun, kota liar dan kuno adalah kota terbesar di wilayah selatan barat. Meskipun alkemis tingkat 9 kecil, kami juga memiliki monumen spiritual tingkat tinggi lainnya yang disiapkan. Jika tidak, jika suatu hari datang seperti Dewa Surga Warping Genius seperti itu, kami tidak ingin ketinggalan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi cerah, memandang Qin Zong di samping, dan kemudian berkata lagi sambil tersenyum kepada lelaki tua berkepala itu. Aku tidak tahu, tapi aku mendapat kehormatan untuk pergi dan melihat. Hahaha, itu tentu saja. Dengan kekuatan spiritualmu yang keras kepala, kamu secara alami dapat pergi ke monumen ujian spiritual tingkat tinggi. Tetapi, di kepala lelaki tua itu, nada nyaris tidak jatuh di mulut, tetapi diikuti oleh sebuah kalimat, dan ini juga membuat mata Xiao Yan menatap, dan ekspresi wajah menatap lelaki tua itu dengan sedikit keraguan. Namun, tolong tunggu orang tua itu untuk menangani urusan orang ini terlebih dahulu. Lagi pula, masih ada orang yang tidak adil di asosiasi alkemis saya. Sebagai ketua, orang tua itu benar-benar memilikinya di dalam hatinya. Suara itu jatuh, dan ketua mengabaikan Xiao Yan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan pandangannya yang acuh tak acuh terhadap penatua penilai. Pada saat ini, penatua penilaian memiliki kekuatan yang sama dengan tidak ada apa-apa. Di hadapan ketua, dia bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit keberanian. Kenapa? Bukankah kamu sangat marah ketika menghadapi teman ini, tetapi pada saat ini, itu terlihat seperti omong kosong. Mata ketua dingin, dan seluruh tubuhnya seperti Qianlong diam-diam melonjak, sehingga penilaian wajah tetua langsung pucat dan tidak menunjukkan darah sedikit pun, tubuhnya gemetar, dan keringat dinginnya langsung membasahi pakaiannya. Ya, Tuan Ketua, bawahan memang, tidak tahu, Tuan ini, akan menjadi karakter seperti itu, bawahan, akan menjadi. Sudah larut, asosiasi alkemisku, kamu tidak membutuhkan orang sepertimu. Mulai hari ini, tinggalkan aku asosiasi alkemis. Begitu suara ketua jatuh, ekspresi penatua sudah malu, dengan kayu ilahi di matanya, dan keengganan di hatinya. Setelah jeda singkat, dia tidak mau berteriak kepada ketua dan berteriak. Ketua, saya telah melakukan banyak hal untuk persekutuan selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari ini jika Anda membiarkan saya pergi? Biarkan saya pergi. Mengapa Anda meyakinkan diam. Apa yang kamu lakukan untukku guild, dibandingkan dengan apa yang kamu ambil dari sumber guild, apa yang kamu lakukan, apa itu? Ketua, hehe, orang tua berpikir bahwa ini tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, Penatua Awan telah menghabiskan banyak waktu bersamaku di asosiasi alkemis. Lagi pula, tidak ada pujian atau kerja keras. Apalagi dia belum mempromosikan bakat untukku guild dalam beberapa tahun terakhir. Atau, hukum dia karena pergi ke luar guild. Ketua hanya turun dengan marah,
Tetapi Wei Yi, yang berada di belakang, melangkah maju, berdiri berdampingan dengan ketua, dan melihat ke samping ke arah ketua sambil tersenyum. Ketua mendengar kata-kata Wei Yi dan tahu di dalam hatinya bahwa penatua awan ini jelas-jelas adalah seorang pria di bawah tangan Wei, jadi semuanya begitu arogan dan lalim. Tiba-tiba, saya merasa sedikit kesal di hati saya. Wei Yi mengandalkan teknik alkimianya, dan dia selalu disambut di depan mereka. Hari ini, masalah penatua awan sangat menarik baginya. Berbalik dan berbicara dengan Wei Yi. Tetapi pada saat berikutnya, kata-kata Xiao Yan keluar lagi, yang juga membuat tindakan ketua tiba-tiba, dan kata-kata di mulut ditelan kembali secara paksa. Tuan Ketua, saya juga berpikir bahwa karena Tetua Yun tidak melakukan acara besar apapun, maka mari kita lupakan saja, itu hanya masalah kecil, mengapa repot-repot dengan itu. Xiao Yan tertawa pelan, dan berkata sambil tersenyum santai. Dan kata-kata Xiao Yan juga membuat Dena Wei mengernyitkan mulutnya dan tertawa kecil. Menurutnya, perilaku Xiao Yan adalah tanda kecemburuannya. Untuk mengurangi jumlah insiden dan bertindak lembut, itu saja, tetapi meskipun demikian, hati Wei Yi merasa nyaman untuk sementara waktu. Sepertinya anak ini bukan orang muda dan kumuh, hanya boneka. Bahkan jika dia memiliki kemampuan ini, itu hanya Baoshan yang kosong. Asosiasi alkemis ini masih tempatnya. Tidak ada yang bisa mengubah. Namun, Xiao Yan tidak berpikir begitu. Dia melakukannya. Di satu sisi, dia menerimanya demi kebaikan. Lagi pula, tujuan utama dari cara latihan ketua ini adalah ingin Xiao Yan menenangkan ketidakpuasan di hatinya. Di sisi lain, dia benar-benar ingin memiliki lebih sedikit masalah. Dia terlalu malas untuk membuka perselisihan dan perjuangan terselubung dengan Wei Yi. Paling buruk, itu saja. Apapun yang Wei Yi pikirkan, biarkan dia pergi. Dan ketua dan fosfor merah juga telah memahami satu demi satu, tersenyum satu sama lain, mereka tidak banyak bicara, tetapi Qin Zong, di mata melihat ke arah itu Wei Yi bahkan lebih waspada, lagi pula, dia besar, orang yang berhati. Untuk ini saya bisa melihat semuanya. Hehe, oke, sekarang setelah Tuan berbicara, lelaki tua itu akan berhenti berbicara, ayo ah. Ketua tersenyum pada Xiao Yan, dan segera mengekspresikan wajahnya dan berteriak, seluruh asosiasi alkemis sedikit terguncang. Pada saat yang sama, beberapa orang berpakaian hitam yang mengenakan jubah alkemis juga muncul di aula ini, menyeret penatua awan itu keluar. Huff, sekelompok bajingan kecil, keluar dari orang tua itu. Siluet Cloud Elder baru saja menghilang dari mata orang banyak, tetapi ketua sekali lagi berteriak keras. Alkemis yang penuh dengan pemandangan itu dengan cepat mundur seperti air pasang, dan hanya sesaat kemudian, di aula, tidak ada yang tersisa. Xiao Yan 5 orang. Hehe, ini temanku. Ikutlah denganku. Haha. Oke, jadi itu sebabnya lelaki tua itu membawamu untuk mencoba prasasti uji tingkat tinggi. Sejujurnya, benda ini, benar-benar tidak digunakan selama bertahun-tahun. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 118. Hehe, orang tua itu bodoh. Di jalan, aku lupa menanyakan namamu, tapi hehe jangan kaget. Saat pasangan itu sedang dalam perjalanan, ketua juga tersenyum, hehe terlihat canggung, dan menoleh ke Xiao Yan dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan juga membalas dengan senyuman, dan berkata sambil tersenyum kepada ketua. Di bawah Yan Xiao, kata-kata Xiao Yan keluar, dan 3 ketua sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi heran muncul di wajahnya, dan pandangan ke arah Xiao Yan bahkan lebih luar biasa. Kamu, Tuan Yan Xiao yang bertarung melawan leluhur tua keluarga Li setengah bulan yang lalu. Setelah waktu yang lama, ketua dewasa mulai bertanya pada Xiao Yan dengan nada kaget, dan Xiao Yan tertawa lagi dan mengangguk. Meskipun saya telah mempersiapkan dalam hati saya, ketika saya melihat Xiao Yan mengangguk berjanji pada saat ini, 3 orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi membuat suara marah. Mereka tidak terduga dalam hal apapun. Alkemis jenius yang mereka lihat hari ini adalah Yan Xiao, sebuah kota kuno baru-baru ini. Tutut, aku benar-benar tidak bisa memikirkan usia Yan Xiao yang masih muda, tapi dia sangat berbakat. Bukan hanya dia cukup kuat, tapi dia telah membuat prestasi besar bersama di alkimia. Teman muda Yan Xiao, tapi sungguh berbakat dan brilian, jenius Tianxia. Pada saat ini, bahkan wakil ketua fosfor merah, yang berada di sebelah kursi, juga mengucapkan ledakan keheranan, dan melihat ke arah mata Xiao Yan, itu lebih seperti melihat monster. Xiao Yan sudah sangat tua sehingga dia bisa melangkah sejauh ini dengan pil pemurnian, tetapi ini harus membuat mereka menghabiskan seluruh hidup mereka sebelum mencapai langkah ini, tersipu malu. Memikirkan hal ini, baik ketua Guli dan wakil ketua fosfor merah tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, tetapi mereka semua melihat ekspresi senyum pahit dari mata orang lain, keunggulan Xiao Yan, tetapi benar-benar membiarkan mereka berdua tua ini. Beberapa rekan saya tidak merasakan hal yang sama juga terjadi di hati kedua orang ini. Bagaimana Wei Yi bisa melepaskannya? Semakin baik Xiao Yan, semakin dia merasa tidak nyaman. Butuh seumur hidup saya untuk mencapai titik di mana saya sekarang, dan mengapa anak di depan saya ini dengan mudah tersedia. Dan inilah yang membuat Yi Wei semakin dalam di pikirannya saat menatap ke arah mata Xiao Yan. Namun,
Jika dia tahu bagaimana kekuatan Xiao Yan saat ini dan latar belakang alkimia yang besar sulit didapat, dia pasti tidak percaya diri untuk bersaing dengan Xiao Yan terlalu banyak. Tidak ada jalan pintas untuk berlatih, Xiao Yan dapat mencapai prestasi seperti itu hari ini, hanya ketekunannya yang ulet sejak latihan, semua kesulitan dan kesulitan, hidup dan mati, tidak semuanya pelatihan. Jika bukan karena Xiao Yan melahap api surgawi, bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu hari ini? Akan sangat mudah untuk melahap api surgawi, di mana hidup dan mati sulit untuk diketahui. Jika Xiao Yan memiliki ketekunan melampaui manusia, saya khawatir itu akan jatuh di jalur kultivasi. Prestasi Xiao Yan semua berasal dari kerja kerasnya. Prestasi Xiao Yan datang dari menanggung siksaan orang biasa. Beginilah cara Wei Yi membandingkan. Untuk sesaat, sekelompok 5 orang telah datang ke gerbang misterius hitam tebal, dan tujuan pertama dari perjalanan Xiao Yan juga di sini. Hehe, ruang penilaian tingkat tinggi ini memang tidak digunakan selama beberapa tahun, dan sekarang datang ke sini lagi, mau tak mau aku memikirkan beberapa pemimpin pilihan surga hehe. Dengan sedikit senyum, Gu Lisui tiba-tiba bergetar bahkan ketika dia sedang penuh momentum, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar. Douqi yang murni mengalir keluar dari telapak tangannya seperti pegas, dan kemudian dia dibenturkan di telapak tangannya. Di atas pintu hitam, seiring dengan gelombang riak energi yang menyebar perlahan seperti gelombang air, permukaan gerbang misterius hitam ditampilkan dengan lapisan sinar cahaya putih susu yang acuh tak acuh. Dan gerbang misterius itu juga merupakan kilatan cahaya di lapisan cahaya putih susu ini. Perlahan menjadi ilusi di ruang ini, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Hehe, biarkan Yan Xiao Yan tertawa. Monumen Lingling tingkat tinggi ini sangat penting bagi saya asosiasi alkemis, tetapi juga karena terlalu mahal, jadi saya harus berhati-hati untuk menyimpannya hehe. Ketika kata-kata itu jatuh, pintu misterius hitam menghilang sepenuhnya, dan sisanya hanyalah pintu kosong. Guli juga melambaikan lengan bajunya dan memberi isyarat tolong. Xiao Yan juga tersenyum, dan Qin Zhonghu sekilas melihatnya adalah langkah kaki yang bergerak lebih dulu dan masuk ke dalamnya. Aula ini tidak berbeda dengan aula penilaian sebelumnya, tetapi sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun, sehingga ada lapisan akumulasi debu di keempat tempat. Guli, yang mengikuti di belakang, juga melihat ini. Seringai di wajahnya tidak bisa menahan gelombang lengan besar, energi tak terlihat yang tiba-tiba melesat keluar, menyapu debu ke seluruh tanah. Xiao Yan tidak mempermasalahkannya. Sejak dia memasuki aula, dia telah jatuh di monumen gelap di tengah aula. Monumen roh pengukur tingkat tinggi. Mau tak mau kami mengatakan bahwa orang-orang di belakang belum melangkah ke aula ini, tetapi Xiao Yan telah mencapai bagian depan monumen Lingling. Penggunaan Lingling Stele oleh Xiao Yan sudah sangat jelas, tetapi dalam menghadapi Lingling Stele ini, Xiao Yan takut menggunakan kekuatan spiritual untuk langsung menyerang pakunya. Dia dapat merasakan bahwa ada formasi magis yang sangat misterius di monumen roh, tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Saya takut Xiao Yan telah menuangkan semua kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Di dalam tugu uji ini, tidak akan ada kerusakan pada tugu uji ini. Telapak tangan kanan terbentang dari antara lengan baju, dan dalam pikiranku, kekuatan spiritual yang tampak tak berujung seperti laut juga berubah menjadi sungai deras pada saat ini, semua berkumpul di telapak tangan kanan Xiao Yan. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Xiao Yan juga melekat erat pada monumen Lingling. Dalam sekejap, mata Xiao Yan sedikit tertutup, tapi tiba-tiba terbuka lebar di detik berikutnya. Monumen Lingling seperti pompa, memompa kekuatan spiritual seperti pasang surut Xiao Yan dalam sekejap. Dari dalam tubuh, dalam waktu singkat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa pusing di kepalanya. Seluruh tubuh tampak jatuh dalam sekejap, yang membuat Xiao Yan mundur setengah langkah. Ketika Xiao Yan mundur, kekuatan spiritual yang kejam kembali ke tubuh Xiao Yan lagi. Xiao Yan juga langsung mendapatkan kembali ketenangannya, menstabilkan status cadangan, dan melihat dengan penyesalan terhadap ujian bertahun-tahun yang lalu. Ling Bei. Saat berikutnya, tatapan Xiao Yan, 4 karakter cahaya keemasan bersinar, tapi perlahan muncul. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 119. Peringkat 2 Alam Kaisar. 4 karakter berkilauan cahaya keemasan seperti sosok tetap, sehingga 4 orang di lapangan semuanya tetap di tempatnya, dan ruang di aula tampaknya benar-benar dipadatkan pada saat ini. Secara umum, tiba-tiba menjadi sunyi. Petik 2. Setelah beberapa saat, Wei Yi, yang berada di belakang ketua Guli, mengeluarkan rasa dingin yang tidak dapat dijelaskan mendengus dari hidung, yang juga membuat suasana tampak mematikan dan hancur. Orang-orang Xiao Yan kembali sadar dalam sekejap. Tatapan Xiao Yan masih melihat keempat karakter besar di Lingling Stele, dan ada sinar cahaya yang menyenangkan berkelip jauh di matanya. Kaisar Realem Dua Enrang, karena ini adalah Dua Enrang, maka saya khawatir Xiao Yan saat ini, level alkemis, tidak jauh lebih buruk daripada Wei Yi. Lagi pula, dia Wei Yi, bukan hanya Dua Enrang ahli alkimia. Tutut, saudara Yan Xiao benar-benar kuat. Orang tua awalnya berpikir bahwa dengan usia saudara Yan Xiao hari ini, itu harus menjadi alkemis tingkat pertama, tapi itu tidak terpikirkan. Orang tua, bagaimanapun, meremehkan saudara Yan yang asli. Kekuatan
Petik 2. Berbalik, Guli juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi heran, dan mata yang dalam menunjukkan kekaguman, bahkan fosfor merah berdiri di samping, juga memandang Xiao Yan sambil tersenyum, terus-menerus mengangguk kagumi. Xiao Yan juga tersenyum, berkata sambil tersenyum. Sayangnya, itu saja. Saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi alkemis peringkat kedua, tapi, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada ketua Guli. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Guli juga saling menatap dengan fosfor merah di sampingnya. Keduanya jelas mendengar keanehan dalam kata-kata Xiao Yan, tetapi mereka masih tidak mengerti. Saudara sedikit berkerut, Guli melirik Wei Yi di satu sisi, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao hanya bisa berbicara. Jika orang tua itu bisa menjawabnya, dia akan tahu segalanya. Xiao Yan tersenyum lagi saat melihat ini. Dia juga tahu bahwa Guli dan fosfor merah jelas tabu tentang Wei Yi. Untuk masalah mereka sendiri, mereka berdua juga sedikit khawatir tentang peristiwa besar dan tidak ingin membiarkan Wei Yi tahu. Ketua Guli, bahwa, ketika turun gunung, itu tidak melibatkan alkemis di atas tingkat 9, dan guru sudah pergi untuk melakukan perjalanan keluar dari 4 pihak, jadi saya ingin pergi ke Kaisar Realem 2 Enrang ini, hehe. Petik 2. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, itu sangat tua sehingga secara miring melihat permukaan Guli Wei Yi dari waktu ke waktu tidak dapat membantu mengungkapkan warna yang aneh. Foge tua, pertanyaan besar yang Anda tanyakan, apakah ini dia? Dan fosfor merah itu tidak bisa menahan senyum di sudut mulutku, dan hatiku sudah tertawa terbahak-bahak. Guli di sini untuk berjaga-jaga dari perkelahian, tapi pihak Xiao Yan adalah masalah sepele. Jika ini diteruskan, bukankah Guli, wajah tuannya, akan hilang? Di wajah Wei, ada juga cibiran penghinaan, dan mata yang melihat ke arah Xiao Yan sepertinya melihat orang bodoh. Saya pikir Anda memiliki latar belakang apapun, seberapa banyak Anda tahu, iya, ternyata orang desa, bahkan level alkemis tingkat tinggi tidak tahu apa-apa, sangat bodoh untuk melihat tuan Anda, itu akan membawa Anda tunggu untuk magang, atau alkemis, memalukan. Kata-kata ini, tentu saja, hanya ada di hati Wei Yi. Jika dia benar-benar berbicara, saya khawatir bahkan jika ada 2 kaisar setengah bintang 8 di sini di Guli, dia akan membunuh mereka secara paksa. Dan Guli juga mengejutkan bibirnya untuk sementara waktu, dan kemudian dia mengubah wajahnya menjadi ekspresi positif, matanya yang dingin menyapu ke sisi fosfor merah, dan ketika dia melihat fosfor merah, dia buru-buru memulihkan wajahnya dan terlihat serius. Hehe, Yan Xiao menanyakan ini. Xiao Yan bisa melihatnya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa, dan tersenyum mengangguk. Guli tidak bisa menahan batuk 2 kali, hanya berdeham, dan kemudian berkata seperti biasa. Pertanyaan saudara Yan Xiao adalah normal, lagi pula, alkemis tingkat tinggi sangat jarang bahkan di atas ini terus-menerus, dan keketatan tingkat alkemis membuat orang semakin tertutup. Tingkat alkemis dibagi menjadi alam manusia dan dewa 2, alam manusia, yaitu, dari alkemis tingkat 1 hingga alkemis tingkat 9, termasuk 4 alam jiwa utama, panggung umum, panggung roh, panggung surga, alam kaisar, mungkin untuk 4 ini. Realem utama, saudara Yan Xiao sudah mengetahuinya. Xiao Yan tersenyum mengangguk dan ekspresi berbeda. Guli juga tersenyum sambil mengangguk, dan kemudian menjelaskan kepada Xiao Yan. Dan di atas alam manusia adalah alam ilahi. Di dalam alam ilahi, jiwa dibagi menjadi alkemis tingkat pertama hingga alkemis tingkat 9. Alam jiwa dibagi menjadi alam kesatuan, alam perubahan, dan perubahan ilahi. Realem dan Nether Realem. Petik 2. Keadaan kesatuan, dengan titik transformasi jiwa, keadaan 10.000, menyatukan kekuatan jiwa menjadi satu titik, yang dapat diringkas menjadi manik-manik jiwa dan ditempatkan di lautan pengetahuan, yang dapat digunakan untuk transformasi segudang. Sumber perubahan, sumber normalisasi, berkomunikasi dengan langit dan bumi, menggunakan kekuatan jiwa untuk mengubah kekuatan langit dan bumi, dan menggunakan langit dan bumi untuk itu dapat mengubah jiwa ilahi, dan itu dapat menjadi ajaib bagi musuh. Alam dewa berubah, sumbernya adalah Tuhan, kekuatan jiwa menjadi 10.000 hal, dan menolak 10.000 bencana. Pada titik ini, kekuatan spiritual telah menjadi zat, dan itu bahkan dapat benar-benar memiliki efek pada musuh, dan jika Anda gunakan teknik Do, kekuatan itu bahkan lebih mengejutkan ke langit. Alam Nether, jantung surga dan bumi, jalan surga dan bumi, kuasai surga dan bumi jiwa Nether, ruang tak terkalahkan, latih puncak kekuatan spiritual yang sebenarnya. Meleleh ke surga dan bumi, berubah menjadi jimat dewa, sentuh surga dan jalan bumi melampaui segalanya. Jiwa alam kaisar juga termasuk dalam alam suci. Bagaimanapun, jiwa kaisar alam, sebagai alam di antara keduanya, dapat digambarkan memiliki keduanya, jadi ada satu lagi. 5 level dan 9 level. 5 Soul Realm, menempati 9 level. Batas maksimum dari Emperor Realm Soul adalah alkemis peringkat kedua, yang merupakan kekerasan dari Soul Realm. Keadaan normalisasi adalah peringkat ketiga, alkemis peringkat keempat, dan seterusnya. Netherworld, peringkat ke-9. Kekuatan dunia bawah berada di luar jangkauan kita, tetapi pil medis peringkat 9 juga tidak diketahui. Pada saat itu, kekuatan langit dan bumi juga dapat mengubah dan Tianwei dikenal oleh dunia.
Tidak ada yang berani melakukannya, menguji. Petik 2. Ini adalah tabu untuk terus-menerus, dan orang tua tidak akan mengatakan lebih banyak. Agaknya, Yan Xiao juga tahu ini, dan apa yang dikatakan orang tua itu adalah alkemis tingkat tinggi sejati di atas terus-menerus, Yan. Apakah saudara Xiao tahu? Meski bukan rahasia, Guli masih berkeringat. Bahkan jika Anda mengetahui hal-hal ini, jika Anda benar-benar membicarakannya, itu benar-benar melelahkan. Ah, namun, ketika kalimat terakhir Guli turun, Xiao Yan sudah terjebak di tempat, puncak langit, tidak ada yang berani menjelajah. Kendala, semua orang tahu ini, tapi itu membuat Xiao Yan penasaran. Itu keren. Di mata Guli, mereka semua terlihat saat Xiao Yan masih mencerna banyak hal yang dia katakan, dan dia juga tertawa kecil, atau tidak pernah terlalu mengganggunya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 120. Sebelum asosiasi alkemis, Guli dan Fosfor Merah berjalan keluar dari gerbang persekutuan dengan 2 orang Xiao Yan, dan langkah kaki 4 orang juga berhenti. Guli menatap Xiao Yan sambil tersenyum, berkata sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao, orang tua memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengirimnya lagi. Xiao Yan juga tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Kursi Guli bercanda, ini sudah bermanfaat di perjalanan berikutnya. Anda tidak perlu khawatir tentang kursi lagi. Sekarang kursi memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ayo pergi sekarang. Melihat ini, Guli tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi di matanya, ada sedikit sinar cahaya yang berkedip. Dibandingkan dengan fosfor merah yang berdiri di samping, mereka semua tahu arti dari pihak lain, tetapi pada akhirnya, Guli masih menggelengkan kepala. Kemudian tatapannya berbalik, dan dia melihat ke arah Xiao Yan lagi, dengan senyum di wajahnya, membalikkan telapak tangan, sebuah token giok muncul di telapak tangannya, menghadap Xiao Yan sambil tersenyum. Hari ini saya melihat kekuatan luar biasa Brother Yan Xiao dan keterlibatan mendalam dalam alkimia. Token giok ini adalah hadiah untuk saudara Yan Xiao. Dengan token giok ini, saudara Yan Xiao setara dengan asosiasi alkemis saya. Penatua, Anda dapat datang dan pergi kemana saja di asosiasi alkemisku. Xiao Yan melirik ini, apakah ini seri sebelumnya? Namun, dia cukup menyukai kondisi ini, dan tersenyum di sudut mulutnya. Xiao Yan juga tidak dibatasi dan mengambilnya secara langsung. Terima kasih banyak, Ketua Guli. Guli tersenyum lagi ketika dia melihat ini, dan fosfor merah mengikuti. Dengan kelihayannya, Guli secara alami bisa melihatnya, tetapi di dalam hatinya dia kagum dengan kecerdasan Guli. Berdiri di sisi Xiao Yan, setelah melihat ini, Qin Zhong memiliki rasa iri yang kuat di matanya, gelar tetua asosiasi alkemis, dan bahkan orang tua Li Gan tidak pernah diperlakukan seperti itu. Ah, iri adalah iri, tetapi bagaimanapun juga, token giok masih dimiliki oleh Xiao Yan, dan Qin Zhong hanya bisa melihat pendapatan Xiao Yan dan terlihat cemberut. Setelah pengiriman barang, Guli benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah 2 tawa, beberapa orang pergi. Menyaksikan Xiao Yan perlahan menghilang dari pandangan, fosfor merah menghela nafas ringan, memutar kepalanya dan melihat ke arah Guli, alisnya sedikit berkerut, berkata. Kau bilang, jika kau memang membicarakannya dengannya, apakah dia akan membantu? Guli mendengar ini juga merupakan ekspresi yang berbeda, dan juga menghela nafas, lalu berkata. Jika dia tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Sebut saja, karena dia mengambil sesuatu, dia juga harus membantu ini. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita. Selain itu, dia adalah anak muda, di usia yang begitu muda, ini adalah waktu darah hatinya. Selama dia berpartisipasi dalam kompetisi agung alkemis, dia tidak akan mudah menyerah. Pada titik ini dalam pidato, fosfor merah tidak lagi berbicara, setelah statusnya berubah, pertama-tama masuk ke dalam guild, dan segera setelah itu, siluet Guli menghilang perlahan. Sejak alkemis tingkat 8 ditendang keluar dari guild oleh Guli, apa yang terjadi di asosiasi alkemis adalah menyebar dengan cepat ke seluruh kota kuno yang liar seolah-olah memiliki sayap, dan Xiao Yan sekali lagi menjadi fokus liar kota kuno, adalah 10.000. Ketika Xiao Yan berjalan perlahan di jalan, kerumunan di sekelilingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan, dan tiba-tiba, ada suara pertengkaran yang keras. Lihat, bukankah ini Yan Xiao? Kudengar kekuatannya telah memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik Paragon. Hanya ketika seseorang melihat Xiao Yan, dia terkejut, tetapi dia tidak menunggu kata-katanya jatuh sepenuhnya, dan tawa konyol lainnya datang lagi, sehingga beberapa orang di sekitarnya tidak bisa tidak memalingkan muka. Hei, itu berita dari setengah bulan yang lalu. Lihat dari mana orang lain berasal, apakah ada situs asosiasi alkemis, tempat Yan Xiao baru saja pergi, ke sanalah. Begitu suara orang itu jatuh, suara keraguan segera terdengar lagi, dan kerumunan itu mendidih lagi. Apa, bukankah Yan Xiao orang gila? Mengapa dia pergi ke asosiasi alkemis? Mungkinkah dia terluka dalam pertempuran setengah bulan yang lalu, dan pergi untuk membeli pil medis? Hehe, sakit hati, orang-orang menghadapi Fogey tua Li Gan, tetapi mereka memiliki keuntungan luar biasa. Bagaimana mereka bisa terluka? Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik yang kuat seperti Luo Lao di sampingnya. Xiao merindukan
Saya mendengar bahwa tujuan Yan Xiao kali ini pergi ke asosiasi alkemis adalah untuk mengevaluasi alkemis tingkat lanjut. Ini benar-benar tidak terduga. Yan Xiao tidak hanya mengembangkan bakat, tetapi bahkan alkimia, dia juga memiliki pencapaian perintis. Suara kacau dan berisik juga membuat hati Xiao Yan sangat tidak berdaya. Dia harus mempercepat kecepatan aksi di kakinya. Kilatan status sudah melewati kerumunan dan mencapai ujung garis pandang. Qin Zong, yang berada di sebelah Xiao Yan, juga tidak sabar dengan sudut mulutnya. Kebisingan orang banyak membuatnya tak tertahankan. Jika Xiao Yan tidak ada di sana sekarang, saya khawatir dia tidak tahan. Tangan di atas. Pada saat ini, melihat Xiao Yan menghindar dengan cepat, Qin Zong juga tiba-tiba terkejut, dan kekuatan mengerikan milik setengah kekaisaran bintang 3 juga langsung menyerang, sehingga orang-orang di sekitarnya semua mundur. Baru saja kembali ke Xiao Yan dari In, sudah terlambat untuk bernapas. Satu siluet muncul di depan pintunya, dan ekspresi wajah Xiao Yan sedikit terkejut, tapi kemudian berubah menjadi wajah senyum sambil tersenyum. Mengapa Suan Tua bebas datang kepadaku, tidak tertarik oleh angin di luar? Ayo, ini adalah Suan Tua dari Paviliun Yunyin. Old Suan mendengar kata-kata konyol Xiao Yan, dan senyum muncul di wajah lamanya. Telapak tangannya yang kering memiliki janggut panjang dan harus dikatakan sambil tersenyum. Haha, orang tua persis seperti apa? Begitu kata-kata itu turun, mereka berdua tertawa terbahak-bahak, dan Xiao Yan segera menyatakan positif dan bertanya pada Suan Tua sambil tersenyum. Suan Tua ada di sini pada saat ini, dan pasti ada sesuatu. Jika itu sesuatu, maka mari kita bicara langsung. Hehe, saudara Yan Xiao benar-benar langsung ke topik, hehe. Dalam hal ini, orang tua itu tidak akan lagi berputar-putar dan berbicara omong kosong. Orang tua datang hari ini, tidak ada acara besar, saya hanya ingin mengundang saudara Yan Xiao untuk berjalan-jalan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis, dan menatap Suan Tua, tetapi menemukan sedikit senyum di matanya. Xiao Yan bahkan lebih curiga dengan ini, dan Suan Tua tersenyum ketika dia melihat ini, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan penuh arti, dan melanjutkan. Tidak ada acara besar untuk undangan ini, itu hanya karena kepala keluargaku ingin bertemu denganmu. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 121. Ketika Old Suan mengatakan ini, ekspresi wajah Xiao Yan langsung kental. Tuan rumah di belakang Paviliun Yunyin ingin bertemu dengannya, yang benar-benar membuat hati Xiao Yan merasa sedikit aneh. Kekuatan macam apa Yunyinge, meskipun orang luar hanya tahu sedikit tentangnya, tetapi dari keseluruhan momentum Yunyinge dan formasi oleh pembangkit tenaga listrik Doudi, energi yang dikandungnya jelas tidak dapat dihubungi oleh Xiao Yan-nya. Setidaknya, itu dan yang lainnya, Xiao Yan berpikir dia tidak bisa bersinggungan dengan dirinya sendiri sekarang. Tapi kata-kata Suan Tua benar-benar ada di sini. Pemilik Paviliun Yunyin ingin melihatnya sebagai kaisar setengah bintang 3 kecil. Bahkan jika Xiao Yan memiliki teknik alkimia yang luar biasa, tetapi alkemis peringkat 2 Xiao Yan tidak berpikir dia memiliki sesuatu untuk menarik satu sama lain. Selanjutnya, Suan Tua baru saja mengatakan itu. Dia datang ke sini hari ini untuk mengundang Xiao Yan. Kekuatan macam apa Yunyinge? Di kota kuno yang liar ini, yang dapat diukir dengan 2 kata undangan, Xiao Yan hari ini adalah tempat pertama selama bertahun-tahun. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang tuan rumah di belakang Paviliun Yunyin. Selama setengah bulan, Xiao Yan hampir tidak pernah mengambil langkah ini, dan semua energi difokuskan pada inkarnasi yang akhirnya bersatu. Dalam pertempuran dengan Li Gan setengah bulan yang lalu, selain pos kolam petir ruang Void, pujian Li Gan memiliki perdebatan. Pada saat Xiao Yan mengambilnya di tangannya, matanya yang cerah telah menyelidikinya secara menyeluruh, dan bahkan jika ada cahaya redup yang berkedip dari kedalaman pupil Xiao Yan. Spar itu juga merupakan fire atribute Flame Crystal, dan Xiao Yan juga sangat bertekad untuk segera mengemasnya, dan tidak sama sekali, saya ingin berbicara lebih banyak dengan Li Gan itu. Dan malam itu, agar tidak menimbulkan sensasi lain di kota liar dan kuno, Xiao Yan meninggalkan kota liar dan kuno dan menggertak dirinya ke pegunungan dalam yang tak berujung. Inkarnasi kedua juga merupakan keberhasilan kohesi, tetapi banyak binatang ajaib yang bertengger di pegunungan terbunuh oleh gelombang jiwa yang mengerikan. Karena itu, Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang tuan rumah di belakang Paviliun Yunyin, yang menyebabkan Xiao Yan saat ini masih berpikir bahwa pemilik Paviliun Yunyin seharusnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Lagi pula, jika kekuatan yang begitu kuat dapat dibentuk, jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, saya khawatir tidak akan mungkin untuk mendukungnya di kota kuno yang liar ini. Mustahil untuk mengatakan bahwa formulasi yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik Doudi di Paviliun Yunyin adalah tangan pembangkit tenaga listrik itu belum tentu. Memikirkan hal ini, Xiao Yan semakin terkejut di benaknya, dan ekspresi wajahnya juga tidak pasti. Pembangkit tenaga listrik Doudi, yang ingin melihatnya, benar-benar luar biasa. Suan Tua di depannya melihat bahwa, meskipun dia tenang di wajahnya, dia sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya dan berdeham. Suan Tua menenangkan emosi di hatinya dan berkata lagi sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao, saya tidak tahu apakah Anda bersedia pergi, kepala keluarga saya, tetapi saya ingin melihat Anda.
Mendengar kata-kata Suan Tua, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak beberapa kali, dan dia tidak sabar untuk berbalik dan berlari. Siapa tahu ini Face at Hongmen, nggak seru kalau ke sana atau tidak. Tapi kemudian, hati Xiao Yan tak berdaya. Jika orang benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, mengandalkan kekuatan Dodi, tampaknya mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun di dalam tubuh ada orang tua yang tidak dapat dijelaskan seperti Guyu, Xiao Yan juga dapat melihat bahwa Guyu benar-benar tua dan keras kepala. Sangat tidak mungkin baginya untuk membantu. Dengan tawa pahit di hati saya, undangan itu tampaknya menjadi suatu keharusan, dan menurutinya, Xiao Yan tidak lagi membuat persiapan tambahan, hanya pergi ke pavilion Yunyin dengan Suan Tua. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga mengetuk Old Suan dan menanyakannya. Meskipun dia merasa tersipu malu tentang ketajaman Xiao Yan, Suan Tua juga samar-samar menjawab pertanyaan Xiao Yan, yang membuatnya Xiao bagaimanapun, Yan tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa saat, mereka berdua datang ke pavilion Yunyin dan merasakan nafas milik pembangkit tenaga listrik Dodi yang asli lagi. Tenggorokan Xiao Yan juga berguling tanpa sadar, dan wajahnya sedikit tidak nyaman. Di pintu, Suan Tua ingin membawa Xiao Yan ke lantai 6 pavilion Yunyin, yang belum pernah dikunjungi oleh orang luar, tetapi pada saat ini, sekelompok orang keluar dari pavilion Yunyin. Orang-orang ini semua adalah tamu di pavilion Yunyin, tetapi pada saat ini, mereka semua keluar dengan tidak senang, dan Suan Tua menutup mata terhadap ini, hanya berdiri di samping dan menunggu mereka pergi. Kemunculan Suan Tua yang tiba-tiba juga mengejutkan kelompok orang ini. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik yang paling kuat, tetapi Do Seng, bukanlah apa-apa. Di depan Old Suan, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang sebenarnya, mereka benar-benar tidak marah. Ketika saya melihat Suan Tua, meskipun mereka terpisah beberapa kaki, mereka masih memberi hormat kepada Suan Tua, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan di samping Suan Tua, ekspresi wajah semua orang juga mengikuti lagi, mengubah. Segera, orang-orang yang baru saja memberi hormat kepada Suan Tua, berbalik sedikit, dan memberi hormat lagi ke arah Xiao Yan. Junior dan yang lainnya telah bertemu Yan Xiao Senior. Meskipun beberapa dari orang-orang ini adalah pria yang lebih tua dari Xiao Yan, tetapi praktiknya didasarkan pada pendatang pertama, senior ini, Xiao Yan layak dipuji. Meskipun ada penderitaan di hati, Xiao Yan juga mematuhinya dengan senyuman, seorang Buddha dengan lengan baju besar, dan kekuatan tak terlihat menyapu, mengangkat orang-orang yang membungkuk. Setelah semua orang melihat Xiao Yan, ekspresi wajahnya lebih hormat. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik Do Seng di antara penonton, mereka dapat melakukannya di tangan Xiao Yan, tetapi pembangkit tenaga listrik Do Seng memiliki makna yang melekat. Dengan paksaan yang tidak terlihat, bahkan bagi mereka, kekuatan semacam ini sangat sulit dikendalikan sesuka hati, tetapi Xiao Yan di depannya begitu santai dan bebas, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Setelah orang-orang memberi hormat, mereka tidak berani berhenti lagi, dan mereka mengundurkan diri, dan Xiao Yan dua dapat memasuki aula. Memasuki aula, langkah kaki keduanya sekali lagi. Pada saat ini, ada beberapa orang yang turun ke bawah. Namun, kekuatan kelompok orang ini telah memasuki pangkat setengah kaisar. Di antara kota-kota kuno, mereka dapat dianggap sebagai tokoh penting. Pada saat ini, orang-orang ini berada dalam sikap Gongjin, seolah-olah sedang merayu salah satu dari mereka. Ketika didekati, Xiao Yan juga menemukan bahwa mata mereka semua sedang melihat seorang lelaki tua berjubah alkemis, dan dapat dilihat bahwa lelaki tua ini juga seorang alkemis. Orang tua itu terlihat seperti wajah kurus, seperti kerangka, tetapi ada kilatan cahaya di mata tua yang vulgar, bibir tipis seperti pisau, senyum yang membangkitkan sudut mulutnya, lebih itu sangat ganas. Sementara Xiao Yan melihat ke arah lelaki tua Yin Yin, pihak lain juga menemukan keberadaan Xiao Yan dua orang. Ketika mereka melihat Suan Tua, lelaki tua Yin Yin juga menunjukkan senyum di wajahnya, dan mengabaikan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di sekitarnya. Beberapa langkah ke depan, datang ke Suan Tua, berkata sambil tersenyum. Suan Yexiong, haha, lama tidak bertemu ah. Orang tua biasanya penuh dengan hal-hal, dan aku belum bisa datang ke kota kuno yang liar ini untuk berkenalan dengan teman-teman lamaku, Suan Yexiong tidak boleh disalahkan. Ah, orang tua ini jelas akrab dengan Old Suan, dan dari sini, Xiao Yan juga tahu nama Old Suan, Suan Ye. Hehe, karena kakak Mo Zai ada di sini, ini adalah tamuku di pavilion Yunyin. Berapa usia yang harus disalahkan? Meskipun Mo Zai bermaksud untuk membuat hubungan yang baik dengan Suan Tua, tetapi dengan cara ini, Suan Tua tidak terlalu dingin untuknya, dan Xiao Yan juga melihat semua ini di matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Haha, karena aku seorang tamu, apa yang Yun Yinge lakukan hari ini adalah membuat lelaki tua itu sedikit tidak terbaca. Ketika aku membuka pintu untuk berbisnis, mengapa tidak ada alasan untuk mengusir tamu itu? Aku tidak tahu Suan Yexiong bisa memberiku penjelasan. Modi tertawa terbahak-bahak, berkata tanpa alasan. Hehe, kakak Mo Zai juga melihatnya. Orang tua baru saja kembali dari luar, bagaimana dia tahu ini? Selain itu, apa yang ingin dilakukan oleh Hall Master kita, mungkinkah kita juga bertanya kepada orang tua itu tentang hal itu?
Mustahil. Begitu Suan Tua mengatakan ini, Modi dan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di sampingnya semuanya berekspresi, dan bahkan jika mereka saling memandang, ada rasa takjub di mata mereka. Master Aula Pavilion Yunyin, sebenarnya kembali. Segera semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Mo Zai juga tersenyum canggung 2 kali, lalu mengalihkan topik pembicaraan, melihat ke arah Xiao Yan di samping Old Suan. Aku tidak tahu ini. Hehe, Yan Xiao. Menunggu Suan Tua untuk memperkenalkan, Xiao Yan melengkungkan tangannya ke depan dan berkata sambil tersenyum ke arah Modi. Dan kata Xiao Yan keluar, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang awalnya ingin pergi juga mengalihkan pandangannya lagi, dan status tanpa beberapa langkah juga terhenti lagi. Modi juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan, dan bahkan tertawa terbahak-bahak di matanya, berkata sambil tersenyum. Ternyata Yang Mulia Yan Xiao, hehe, orang tua baru saja tiba di kota kuno yang liar ini, dan aku telah mendengar perbuatanmu. Melihatnya hari ini, itu benar-benar lebih daripada rumor. Hei, ini lebih dari sekadar rumor. Setelah beberapa saat, kamu akan mendengar tentang dia lagi. Mo Zai hanya tertawa, dan kemudian Suan Tua berkata dengan dingin sambil tersenyum. Modi juga tampaknya tidak begitu mengerti kata-kata Suan Tua, dan Xiao Yan juga menertawakan ekspresi yang berbeda dan tidak banyak bicara. Melihat ini, Modi juga mengalihkan pandangannya, tertawa tidak lagi bertanya, tetapi melihat lagi ke arah Suan Tua, berkata sambil tersenyum. Terlihat seperti ini, saudara Suan Ye akan membawa saudara Yan Xiao ke Pavilion Yunyin, tapi saya tidak tahu, Tuan Balai Aula Gui, apakah dia tidak akan merasa tidak puas. Xiao Yan mendengar ini juga sedikit kerutan, yang tidak terlalu telinga tengah di telingaku. Old Suan, bagaimanapun, telah menyelinap. Setelah statusnya berubah, dia pergi ke Pavilion Yunyin. Xiao Yan juga mengikuti perlahan setelah pergi, meninggalkan tatapan Modi yang tidak bisa dijelaskan. Petik 2. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 122. Suan Tua, Mo Zai barusan, sepertinya bukan dari asosiasi alkemis di kota kuno yang liar. Di tangga, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan Said sambil tersenyum ke arah Suan Tua, dan arti kata-katanya, Suan Tua secara alami juga bisa didengar. Tertawa, Old Suan berkata kepada Xiao Yan sambil berjalan. Orang itu, hehe, berpikir dia memiliki kesabaran, dan ingin berbaikan dengan orang tua itu, untuk menyenangkan saya Pavilion Yunyin. Kesabarannya baik-baik saja di sini, tunggu kota negara bagian, dan hebat, badut itu saja. Xiao Yan mendengar di sini, meskipun dia tidak berbicara, tetapi dari sini dia juga bisa mendengar, apa level yang disebut alkemis tingkat tinggi ini. Xiao Yan sudah menyadarinya saat dia melihat Namoshai. Namoshai ternyata adalah alkemis peringkat kedua, dan di bawah persepsi spiritual Xiao Yan, kekuatan spiritual Namoshai lebih rendah daripada alkemis. Wei dari asosiasi, saya takut berada di garis depan. Karena alasan inilah Xiao Yan merasa lebih tertekan oleh kata-kata Suan Tua. Suan Tua juga antik tua. Meskipun Xiao Yan ada di belakangnya, sedikit perubahan juga membuatnya sadar akan hal itu. Bahkan dengan senyuman, berkata sambil tersenyum. Kamu tidak harus berada di bawah tekanan. Alasan mengapa orang tua mengatakan dia badut adalah karena dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membangun kemampuan, dan akan sulit untuk membuat kemajuan di masa depan sama. Muda, di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan Anda. Perbatasan barat daya ini tidak dapat menghentikan Anda. Petik 2. Xiao Yan mendengar pernyataan ini dan memahaminya, menertawakan ekspresi yang berbeda, dan terus mendengarkan penjelasan Suan Tua. Orang itu adalah alkemis di selatan kota, dan selatan kota juga sangat liar. Itu dianggap sebagai kota besar di perbatasan, tetapi jauh lebih buruk daripada kota negara bagian. Adapun dia kota kuno harus telah datang untuk pertemuan besar alkemis. Dengan karakternya, saya khawatir ketika saatnya tiba, perlu untuk berbicara dengan dingin. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengarnya, ada sedikit senyum di wajahnya, dan tiba-tiba ada ledakan semangat sengit di hatinya. Jika itu adalah alkemis Grand Meeting, dia ingin mempelajari kemampuan Namodi, seorang alkemis tingkat tinggi, dan dia adalah hitah pertama. Hehe, saudara Yan Xiao juga akan berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Merasakan perasaan berapi-api dari belakang Xiao Yan, Suan Tua tersenyum lagi dan berkata perlahan sambil tersenyum. Hehe, jika saya beruntung bisa bersaing dengan alkemis tingkat tinggi, saya tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini dengan mudah. Kata-kata itu jatuh, tetapi Suan Tua terkekeh, langkah pertama berhenti dan menoleh ke Xiao Yan sambil tersenyum. Oh, ini dia, sekarang kamu di sini, orang tua itu tidak akan naik lagi. Ada Hall Master menunggumu. Pergi. Begitu kata-kata Suan Tua jatuh, Xiao Yan tidak menunggunya untuk bertindak, dan statusnya perlahan menjadi ilusi dan menghilang di depan Xiao Yan. Pada saat ini, batu besar di hati Xiao Yan yang belum jatuh, tergantung lebih tinggi pada saat ini. Akhirnya, saya masih ingin melihat Sudut-sudut mulutnya sedikit ditekuk, dan Xiao Yan menghela napas panjang, sebelum telapak kakinya perlahan terangkat dan menginjakkan kaki di lantai 6 Pavilion Yunyin. Tapak. Akhirnya, itu akan berada di lantai 6, tetapi terlihat sangat berbeda dari lantai berikutnya.
Semua jenis furnitur sudah di depan mata. Pada saat ini, jendela depan Xiao Yan, di mana ada satu siluet berdiri dengan tenang, dengan pantulan sinar matahari, Xiao Yan tidak bisa melihat seperti apa, dan justru karena ini, Xiao Yan adalah sedikit gugup tentang ini. Kenapa? Tolong datang ke sini untuk makan, apa yang membuatmu gugup? Saya sangat gugup ketika saya tidak melihat Anda di ibu kota semi-imperial bintang 8 hari itu. Melihat saya hari ini sangat tegang, saudara Hehe, Yan Xiao. Siluetnya belum terlihat dengan jelas, tetapi pihak lain telah berbicara, tetapi setelah Xiao Yan mendengar suara yang jelas, ekspresi wajahnya sedikit terpana, bagaimana suara ini begitu akrab. Beberapa saat kemudian, murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut, menatap siluet yang perlahan berbalik di depannya, mencoba mengatakan sesuatu di mulutnya, tetapi dia tidak memuntahkannya karena emosi yang berubah. Dan siluet itu menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan itu tampak seperti harapan. Luo Jin, haha, saudara Yan Xiao, setelah beberapa bulan, kamu tidak buruk. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya mengeluarkan dua kata dari mulutnya. Luo Jin menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, berkata sambil tersenyum, benar-benar melupakan identitasnya di mata orang luar. Hei, aku tidak bisa memikirkannya. Orang yang mengundangku ternyata adalah kamu. Kupikir itu Fogey tua yang buruk. Aku bisa membangun kekuatan yang begitu kuat. Aku benar-benar membencimu. Menyadari identitasnya, Xiao Yan merasa lega di hatinya. Dia juga memiliki lelucon di antara kata-kata, yang membuat kedua orang itu lebih harmonis. Haha, aku tidak memiliki kemampuan sebanyak itu, tetapi aku hanya meminjam kekuatan keluarga. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan ayahku, jika tidak, itu tidak akan mudah. Xiao Yan mendengar ini juga merupakan kilatan cahaya jauh di dalam mata, tetapi sama sekali bukan bagaimana cara memasukkannya ke dalam hati saya, tetapi berkata sambil tersenyum. Kakak Luo Jin meneleponku hari ini, aku khawatir ini bukan hanya tentang memintaku makan. Luo Jin mendengar ini adalah senyuman, lengan baju besar melambai, tolong Xiao Yan duduk. Saudara Yan Xiao memiliki banyak pemikiran. Aku berjanji padamu mari. Jika kamu berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis, aku akan berada di sana. Hari ini, aku hanya ingin bertemu denganmu terlebih dahulu. Ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan. Meskipun Luo Jin tidak mengatakannya secara eksplisit, pasti ada perasaan tersembunyi di dalamnya, tetapi Xiao Yan tidak terburu-buru. Karena dia telah memintanya, dia secara alami akan menemukan kesempatan untuk mengatakannya. Luo Jin juga mengikuti beberapa saat bercanda oleh hehehaha, dan segera, keduanya juga sopan, mengamuk terhadap makanan dan anggur di meja anggur. Setelah beberapa saat penuh dengan anggur dan nasi, kedua orang ini juga mabuk. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, bahkan anggur terkuat pun tidak akan diminum. Apa gunanya? Pada saat ini, Xiao Yan menyadarinya. Saudara Yan Xiao, haha, jujur saja, saudara hari ini, sungguh, ada satu hal yang ingin saya diskusikan dengan saudara Yan Xiao. Kelopak mata Xiao Yan terangkat sedikit, dan gelas anggur di tangannya juga sedikit diturunkan, kepalanya terangkat dengan alis yang dimiringkan, dan dia melihat ke arah Luo Jin dengan ekspresi ragu di wajahnya. Aku melihat teknik gerakan Dou yang kamu lakukan di langit hari itu. Jika itu bagus, seharusnya itu adalah hari yang telah menghilang selama 100 tahun. Begitu komentar ini dibuat, mata Xiao Yan bersinar bersama dengan sinar cahaya, dan alisnya yang halus dan cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Seluruh orang sepertinya langsung bangun. Ya, tapi kenapa kamu tertarik dengan ini? Kamu tidak boleh kekurangan teknik gerakan Dou untuk identitas ini. Luo Jin tersenyum, cahaya terang berkilauan di matanya, berkata sambil tersenyum. Saya tidak ingin menemukan langit mati, tetapi hal itu terkait dengan makam langit mati. Matanya membeku untuk sementara waktu, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengar kata-kata itu lagi. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 123. Makam Tianjue. Kata-kata Luo Jin jatuh, Xiao Yan juga muncul sesaat keheranan di wajahnya. Saya tidak berharap Luo Jin menemukannya hari ini, tetapi untuk memberitahu dia tentang makam-makam surgawi, mungkinkah tidak ada hubungan khusus dengan makam Tianju? Melihat jejak keraguan di antara alis Xiao Yan, Luo Jin juga tersenyum, tubuhnya duduk tegak, dan gelas anggur di tangannya juga perlahan diturunkan, berkata sambil tersenyum. Itu benar, itu makam pamungkas. Mendengar 4 kata ini lagi, emosi di hati Xiao Yan bergejolak lagi. Jika kamu ingin membuka makam kuno Tianju, sepertinya kamu membutuhkan 3 set teknik Dou untuk tampil bersama. Jika kamu hanya mengandalkan langit, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Iya, aku tahu itu, tapi selain ini, ada beberapa tempat yang juga membutuhkan skill hari ini. Xiao Yan mendengar ucapan Luo Jin, dan ekspresi terkejut kembali muncul di wajahnya. Hal-hal seperti itu, keluarga Liu, tidak pernah menyinggungnya sedikit pun. Melihat ekspresi Xiao Yan di wajahnya, Luo Jin tersenyum lagi, menelan minuman di gelas ke perutnya, mengisi Xiao Yan dengan anggur, berkata sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao, tolong. Xiao Yan juga sedang terburu-buru, mengetahui bahwa Luo Jin akan menjawab untuknya, dengan ringan meminum segelas dan meminumnya. Haha,
saudara Yan Xiao benar-benar banyak minum. Dengan tawa yang jatuh, Luo Jin juga menghela nafas dan berkata, kebanyakan orang, meskipun mereka tahu tentang makam Tianjue, tidak tahu apa-apa tentang interior makam Tianjue, dan berita yang saya tahu saat ini baru ditemukan setahun yang lalu. Itu saja, alis Xiao Yan terangkat ringan, makam surgawi telah ada selama ratusan tahun, dan pasukan barat pasti terus-menerus menjelajahinya, tetapi dengan cara ini, mereka hanya menemukan sesuatu setahun yang lalu. Cara terbaik surga benar-benar menakutkan. Master sekte dari 4 sekte utama memiliki kekuatan setengah kaisar bintang 509 tahun yang lalu. Sekarang 100 tahun telah berlalu, dan basis budidayanya harus lebih baik. Sekarang tampaknya alam basis kultivasi mereka telah mencapai realem Dou di realem itu. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan gugup. Musuh yang dia bangun tidak terlihat sudah sangat kuat. Jika mereka tidak sengaja, saya khawatir dia benar-benar memiliki yang mengancam jiwa. Di sisi lain, Xiao Yan juga dikejutkan oleh kekuatan Heavenly Supreme. Pembangkit tenaga listrik Doudi dapat dianggap sebagai karakter pembangkit tenaga listrik yang nyata di seluruh kontinu ini. Tetapi bahkan keberadaan yang begitu kuat, sebelum makamnya yang berusia 1000 tahun, masih sulit untuk diguncang. Saya harus mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Hua Yuanjing benar-benar kuat. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh berita Brother Luo Jin. Di antara makam kuno hari ini, mungkinkah ada sesuatu yang hanya bisa dibuka jika tidak mungkin untuk pergi? Luo Jin mendengar ini juga senyum mengangguk, tanpa memenuhi selera Xiao Yan, dia berkata langsung. Setelah eksplorasi bersama dari 4 master sekte utama, ada 3 ruang pemakaman yang disegel oleh formasi magis di makam surgawi, dan setelah penyelidikan khusus mereka, disimpulkan bahwa ketiga ruang pemakaman ini sangat mungkin. Tertinggi surgawi sebelum kematiannya. Peng! Dengan keras, gelas anggur Xiao Yan langsung berubah menjadi bubuk. Minuman di dalamnya semua menguap oleh nafas api Xiao Yan yang kuat karena kerusuhan di hati Xiao Yan. Warisan hanyalah 2 kata ini. Banyak orang di atas terus-menerus akan terkesan dengannya, dan yang terpenting adalah orang yang meninggalkan warisan ini memiliki kekuatan paling besar yang telah mencapai sumber transformasi, gardu listrik. Pembangkit tenaga listrik Hua Yuanjing, bahkan jika itu sepertiga, masih cukup untuk memungkinkan Xiao Yan saat ini, dari setengah kaisar bintang 3, untuk menerobos ke tingkat Doudi yang sebenarnya. Energi yang terkandung di dalamnya bisa dibayangkan. Dan ketahuilah, dan ini, bagaimana